Shalom peserta didik sekalian, kali ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti dengan judul Cinta dan Pacaran Menurut Alkitab. Kejadian 2 ayat 18-25, 1 Korintus 13 sebagai ayat referensi. Terlebih dahulu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas berkat-Mu hari ini. Kami akan belajar, kiranya Roh Kudus yang memberikan kami hikmat untuk memahami pembelajaran hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Peserta didik, terlebih dahulu saya akan absen. Berpikir positif merupakan energi potensial yang luar biasa dalam diri seseorang. Ubahlah hidupmu hari ini, jangan bermain-main dengan masa depanmu, lakukan sekarang, jangan menunda. Tujuan pembelajaran 1. Mendeskripsikan arti cinta dan pacaran tanpa kehilangan identitas sebagai remaja Kristen. 2. Menganalisis masalah pacaran yang terjadi di kalangan remaja ditinjau dari sudut pandang iman Kristiani. 3. Membuat proyek mengenai kebersamaan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas. Kompetensi dasar bisa kalian baca. Lalu pentingnya kompetensi. Materi pembelajaran 1. Cinta dan pacaran. 2. Cinta dan ketertarikan fisik. 3. Manusia diciptakan Allah tidak sendirian. 4. Manusia diciptakan Allah memiliki rasa tertarik kepada lawan jenis. Kriteria ketuntasan minimal yaitu 75. Sekarang coba kalian simak puisi cinta berikut ini. Cinta adalah kekuatanku yang mendayung perahu hatiku menuju dirimu, yang melunturkan semua penghalangku. Hati adalah kerajaan cintaku, berprajuritkan nafasku, berbentangkan raga ini dan berajakan perasaanku. Lalu engkau, kaulah kekuatanku, karena engkaulah cintaku. Engkaulah secuil lilin yang menerangi pekatnya malamku, adalah semilir angin yang dihembuskannya ketika panas membakarku, adalah setetes air yang menyegarkan di gurun gersang. Engkaulah ratu di kerajaan cintaku. Peserta didik sekalian, kali ini tema yang kita bahas cinta dan pacaran menurut Alkitab. Namun sebelumnya kita akan membahas bahwa ada banyak definisi tentang cinta dari pakar psikologi, filsuf, bahkan penyair. Berikut adalah definisi mereka. Robert Steinberg, seorang psikolog, mengatakan cinta adalah perasaan dan keinginan untuk membina suatu hubungan secara khusus dengan seseorang. Sedangkan Ashley Montagu, seorang psikolog, mengatakan cinta adalah perasaan memperhatikan, menyayangi, menyukai secara mendalam, mengasihi disertai rindu dan hasrat yang menggebu terhadap seseorang. Lalu Plato, seorang filsuf Yunani kuno, mengatakan cinta adalah sebuah hasrat dan usaha yang bulat untuk memiliki yang dicintai. Sedangkan Khalil Gibran, sang pujangga terkenal, mengatakan cinta adalah perasaan kasih sayang yang paling murni dan dalam antar manusia.
Ada filsuf lainnya yang mengatakan bahwa cinta sulit untuk didefinisikan dengan kata-kata karena terlalu abstrak dalam pengertian. Cinta hanya dapat diwujudkan dalam perbuatan nyata. Nah, peserta didik, apakah kalian setuju dengan sebagian orang yang mengatakan bahwa cinta tidak cukup didefinisikan dengan kata-kata? Jika kamu tidak setuju, kemukakan definisi yang menurut kamu dapat menggambarkan arti cinta. Oleh karena itu, peserta didik mengacu pada pendapat para filsuf dan psikolog, maka definisi cinta dapat dirangkum sebagai berikut. Cinta adalah perasaan suka dan sayang terhadap seseorang, karenanya ia ingin membina hubungan yang lebih dekat dan khusus dengan orang yang disukai dan disayangi, supaya dapat mewujudkan perasaan suka dan sayang padanya. Wujud itu antara lain disebutkan oleh Ashley Montagu, memperhatikan, menyayangi. Alkitab memberikan definisi cinta dalam beberapa istilah yang akan kita bahas dalam 1 Korintus 13, yaitu tentang cinta. Nah, bagian Alkitab dalam 1 Korintus pasal 13 digubah dalam bentuk lagu rohani, yaitu bahasa kasih atau bahasa cinta. Nah, kasih atau cinta itu digambarkan sebagai berikut. Pertama, lemah lembut. Kedua, murah hati. 3, panjang sabar. 4, memaafkan. 5, tidak sombong. 6, jujur. 7, suci. Cinta kasih itu mencakup seluruh aspek hidup manusia. Jadi itu bukan sekedar hasrat, birahi, atau perasaan emosional semata. Cinta kasih merupakan ekspresi hidup dalam hubungan antar manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, dan religius. Nah, peserta didik, kita masuk dalam poin cinta dan ketertarikan fisik. Menurut Andri Priyatna, dalam judul Be a Smart Teenager, tidak mudah untuk menjawab bagaimana menyatakan bahwa seseorang sedang jatuh cinta. Karena terkadang seseorang berpikir bahwa dia sedang jatuh cinta, ternyata hanya ketertarikan fisik semata. Nah, berikut ini pertanyaan mengenai apa itu cinta. Mengapa seseorang ingin membangun hubungan cinta dengan orang lain? Bagaimana menjatuhkan pilihan pada seseorang? Lalu bagaimana cinta bisa berakhir? Berbagai pertanyaan itu tidak mudah untuk dijawab. Bagi remaja, ketertarikan fisik lebih sering disalahartikan sebagai cinta. Mengapa membingungkan dan dapat disalahartikan? Karena ketertarikan fisik biasanya memiliki pengaruh yang sangat kuat, diiringi oleh hasrat untuk menjadikannya kekasih atau pacar. Jika kamu bertemu seseorang, kamu akan bertemu secara fisik, bukan? Menurut Priyatna, perbedaan antara cinta dengan ketertarikan fisik ada beberapa hal. Meskipun ketertarikan fisik menjadi salah satu penyebab orang jatuh cinta, namun cinta jauh lebih dalam dari itu. Cinta tumbuh berlandaskan
rasa peduli, pertemanan, persahabatan, kenyamanan, komitmen, serta penghargaan terhadap martabat dan kehormatan diri seseorang. Ketika seseorang bertemu dengan orang lain, bergaul dengannya dan merasa telah menemukan seorang teman sejati yang dapat dipercaya, yang saling menghargai, ditambah lagi ada ketertarikan fisik, maka mungkin itu disebut telah jatuh cinta. Nah, peserta didik, terkadang seseorang dapat terkecoh oleh beberapa gejala berikut yang dikiranya cinta, padahal itu bukanlah cinta. Pertama, ketertarikan fisik. Seseorang yang selama ini sudah diimpikan tiba-tiba ada di hadapannya. Nah, betapa senangnya pucuk dicinta ulam tiba. Kesannya begitu mendalam bagi diri orang tersebut, dan dia begitu menarik hati. Namun seringkali dalam perjalanan waktu, ketika mengenal seseorang, sadar bahwa dia bukanlah seorang yang tepat. Menumbuhkan cinta membutuhkan waktu, kesabaran, dan tidak hanya dilandasi oleh ketertarikan fisik. Yang kedua, obsesi. Apapun yang dilakukan, hanya wajah si dia yang terbayang-bayang di pelupuk mata. Obsesi adalah pikiran yang selalu menggoda dan sangat sukar dihilangkan. Seluruh konsentrasi hanya terpusat pada satu titik. Nah, obsesi cinta itu, kalau kalian pernah dengarkan lagu Maia Estianty dengan judul Ingat Kamu, kemana-mana ingat dia. Nah, orang yang terobsesi pada seseorang, yang diidamkannya akan kehilangan kontrol terhadap diri sendiri. Kesadaran dan rasionalitasnya hilang, dilindas oleh cinta yang menggebu-gebu. Bahkan ketika orang yang diidamkan kurang memperhatikannya ataupun tidak membalas cintanya. Perasaan ini berbahaya karena seseorang cenderung hilang kesadaran diri dan mengabaikan nasihat dan pandangan orang-orang di sekitarnya. Obsesi bukanlah cinta karena semangat yang menggebu-gebu hanya datang dari satu pihak saja. Yang ketiga, hubungan cinta yang cepat setelah patah hati. Jenis perasaan ini adalah keinginan untuk berpacaran dengan seseorang demi untuk membuktikan bahwa dia bisa menggandeng orang lain setelah putus cinta. Apalagi jika tujuannya untuk balas dendam akibat berakhirnya hubungan yang telah dibina sebelumnya. Seseorang tersebut hanya ingin membina hubungan dengan yang lain, siapapun orangnya, dan ini bukanlah cinta, tetapi keinginan untuk memuaskan diri sendiri. Nah, peserta didik, kalian coba nanti pelajari dan analisa 3 kekeliruan di atas, kemudian bandingkan dengan dirimu. Yang manakah yang pernah kamu rasakan? Atau apakah ketiganya pernah kamu rasakan? Nanti coba kalian tuliskan di buku tugas. Peserta didik, menurut Priyatna, paling tidak ada beberapa hal yang perlu diketahui mengenai cinta. Yang pertama,
Cinta tidak pernah menyakiti, baik itu pelecehan fisik maupun emosional. Kedua, cinta tidak pernah menipu. Misalnya memperalat pacar dengan mengatakan, "Kalau kamu cinta saya, kamu harus melakukan apa saja untuk saya." Tiga, cinta harus dilandasi oleh perasaan peduli pada dia yang dicintai, dan ekspresi cinta itu bisa bermacam-macam, yaitu pertemanan, persahabatan, romantisme, menghormati batas-batas moral dan etika. 4. Jika orang yang dicintai meminta kamu melakukan sesuatu sebagai bukti, maka dia sesungguhnya tidak mencintai kamu. 5. Ukuran cinta adalah komitmen dan kepercayaan, bukan sekedar ketertarikan fisik. 6. Seks bukan cinta dan cinta bukanlah seks. Karena itu, tidak boleh dijadikan sebagai prasyarat cinta. 7. Cinta harus menjadikan seseorang merasa bahagia, aman, dan dihargai, bukan sebaliknya. Sampai di sini pertemuan kita. Kita akan lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.